Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Syafi'i, NPMG 1C016042. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Bengkulu, jurusan Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dan buku konstruksi sistem pipa dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fauzan Suryono STMT. Di sini saya menggunakan dua referensi. Yang pertama itu adalah buku Pipe Inspection Robot for Structural Health and Condition Monitoring dan jurnal yang berjudul Inspeksi Teknik Sistem Perpipaan Industri Pengolahan Migas. Inspeksi Teknik Sistem Perpipaan Industri Pengolahan Migas. Sistem perpipaan piping system adalah instalasi pipa penyalir fluida liquid seperti minyak, fuel oil, air utilitas, air pendingin, dan fluida cair lainnya. Fluida gas berupa fuel gas, natural gas, steam, instrumen air, utility air, plant air, dan liquid gas lainnya. Permasalahan yang dihadapi adalah sering terjadi kerusakan dan kebocoran perpipaan yang dapat mengganggu kondisi operasi dan proses produksi di kilang akibat terjadinya kebocoran dan kerusakan perpipaan. Terhadap kerusakan dan kebocoran, perpipaan dilakukan perbaikan dan mengganti dengan spesifikasi dan dimensi yang sejenis, monitoring dan pemetaan korosi perpipaan. Inspeksi pipa bagian luar. Inspeksi teknik pada kondisi upstream adalah pemeriksaan perpipaan yang dilakukan pada kondisi unit tidak beroperasi dan perpipaan tidak digunakan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan alat uji, non-destructive test, dan alat-alat ukur yang tujuannya untuk mengetahui kondisi internal perpipaan, tebal pipa, dan penipisan akibat korosi. Yang pertama itu adalah thickness test, lalu ada Hazen-Derry ultrasonic test, lalu ada liquid peneranan test. Inspeksi pipa bagian dalam ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan robot sensor gelombang, yang kedua menggunakan robot kamera. Robot inspeksi pipa untuk gas dan minyak. Utilitas terkait energi seperti bahan bakar, gas atau jalur pasokan minyak, dan pembangkit listrik sumber-sumber seperti pembangkit listrik tenaga nuklir dan panas membuatkan jaringan luas pipa untuk berbagai keperluan transportasi. Gambar di bawah ini menunjukkan jaringan tipikal pipa umumnya digunakan untuk transportasi minyak dan gas. Sistem penggerak tradisional. Sistem penggerak tradisional adalah salah satu teknik yang paling umum digunakan untuk menggerakkan pipa crawler. Gambar di bawah ini menunjukkan robot traksi penggerak roda tipikal. Robot ini umumnya digunakan untuk pipa berdiameter besar seperti pipa drainage. Mereka juga baik untuk diameter pipa variabel dan mengemudi kecepatan tinggi. Ini bagian-bagian robot. Yang pertama ada LED, lalu ada kamera, ada pneumatic thread, lalu ada lead frame. Robot ini inspeksi pipa tipe roda tipikal dengan sistem kamera terpasang. Sensor laser. Jenis penginderaan ini digunakan untuk menunjukkan deformasi dan korosi di dalam pipa dengan presisi tinggi dan untuk berbagai diameter. Profil laser dilaporkan untuk mengukur diameter dan konsentrasi diameter pipa mulai dari 100 mm hingga 4 meter. Dilakukan hingga 250.000 pengukuran per menit. Ini adalah gambar inspeksi visual system. Lalu ada
profil sebuah laser. Sensor gelombang mikro. Sensor gelombang mikro umumnya digunakan untuk inspeksi penipisan dinding pipa (PWT). Ini mendeteksi kerusakan tidak terlihat hingga 10 cm di belakang dinding pipa dengan bantuan antena pemancar sinyal radar CW 2,45 GHz yang terus-menerus dikirim melalui saluran pipa. Sinyal hambar balik yang diperoleh 4 antena penerima sinyal yang dipindahkan memberikan informasi mengenai anomali di dalam dan di luar pipa. Ini adalah gambar pemindaian dinding secara visual. Lalu ada eksperimen teknologi transfer nirkabel untuk komunikasi. Pipa yang terkait dengan berbagai aplikasi industri biasanya menurun dalam beberapa tahun karena erosi dan korosi, seperti pipa baja di pabrik, pipa PVC, dan baja yang digunakan untuk pasokan minyak dan gas. Tes robot. Robot nirkabel dapat bergerak di dalam pipa dan mengirim gambar interior secara sebenarnya. Gambar A menunjukkan robot inspeksi pipa yang digunakan untuk tujuan ini. Robot ini terdiri dari sistem nirkabel dengan frekuensi 5,2 GHz, sistem baterai lithium-ion, kamera web, motor yang bergerak, dan sistem kontrol. Gambar B menunjukkan gambar interior pipa yang diperoleh menggunakan robot nirkabel. Yang A ini merupakan sistem robot inspeksi. Lalu yang B, gambar di dalam pipa. Itu adalah hasil dari kamera yang berada di depan robot. Baik, terima kasih. Sekian review jurnal dan buku dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.